warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore-sore Bapak Ibu. Selamat sore. Sehat semuanya. Sehat Bu. Alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, untuk kali ini saya tidak bosan-bosan kepada Bapak Ibu sekalian untuk selalu mengingatkan, dan memang tugas saya mengingatkan diri sendiri dan ibu-ibu semua untuk menjadi orang tua yang lebih baik, supaya anak-anak kita, anak yang kita didik itu hasilnya juga baik. Dari kemarin saya sudah menyampaikan beberapa materi ataupun beberapa langkah bagaimana untuk mendidik anak dengan baik sesuai dengan arahan dari buku pintar ya Bu. Buku pintarnya dipelajari enggak Bu di rumah? Apa ditumbuk tok Bu? Dibaca Iya, dilihat untuk sak repot-repotnya itu tolong dipelajari, karena di situ semua mencakup bagaimana langkah-langkah orang tua untuk bisa menjadi lebih baik, dan nanti hasilnya anak-anak pun juga lebih baik. Ibu-ibu semuanya, kenapa kok saya selalu memberi materi ini? Karena ibu semua adalah tauladan bagi putra-putri, dan memang diharuskan untuk menjadi orang tua yang lebih baik agar praktek yang dilakukan di rumah untuk mendidik anak itu adalah menjadi keluarga yang lebih baik, tidak keluarga yang amburadul. Jadi orang tua lagi baik, anaknya juga baik, karena orang tua menjadi tauladan bagi putra putrinya. Nyapa Bu, kok perilaku banget dibahas terus? Kenapa kok perilaku anak dibahas terus di sini? Karena perilaku anak berkaitan erat dengan perasaan mereka. Sebagai contoh, anak tertawa ketika merasa bahagia. Nah itu, tapi kalau anak susah, dia akan cemberut, dia akan diam, dia akan sedih. Nah itu membuat perkembangannya kurang bagus. Jadi anak yang baik adalah anak yang selalu merasa bahagia. Semakin sering anak merasakan kebahagiaan, maka akan semakin banyak perilaku baik yang ia lakukan. Semakin sering anak frustasi, semakin sering pula dia berlaku buruk. Semakin orang tua sering memberikan perhatian dan sikap anak, akan mendorong anak selalu berperilaku baik. Intinya orang tua harus bisa membahagiakan anak. Itu ya Ibu. Iya. Jadi Ibu, setelah ini kita akan buat kelompok nggih. Bapak dengan Bapak, Ibu dengan Ibu, dan kita akan berdiskusi tentang cara memberikan perhatian bagi perilaku baik anak. Jadi biar supaya kita bisa praktek di rumah nggih. Monggo Pak Ries sama Pak Iwan berhadapan-hadapan, Bu Irma sama Bu Iis berhadapan-hadapan. Coba jenengan ingat yoga jenengan, anak jenengan. Perilaku sifat baik apa yang menonjol dalam diri anak jenengan? Mari diceritakan dengan pasangannya masing-masing, saling bercerita. Putraku pintar di sekolah ini juara ranking 3. Biasanya niku lek wonten masalah ngoten penuh sampai Bu ini harus didekati dulu anak-anak itu. Nggih sampun. Nggih Bu. Sudah, nggih. Sudah, kita kembali lagi nggih di grup kali ini. Kita dengarkan dulu Pak Rio. Coba Pak Rio, tadi ada berapa sifat putra jenengan yang jenengan ingat tadi yang jenengan ceritakan kepada Pak Iwan? Ada berapa? Menonjolnya ada 3 Bu. Apa aja itu Pak? Rajin. Jadi kalau bangun tidur ini bantu beresin
Terus selain itu ya pinter, tiap semester itu masuk 3 besar. Alhamdulillah, pinter ya Pak berarti Ya, ketiga kreatif tuh, jadi senang mengarah sama mereka, dapat juara masuk 3 besar juga. Kalau Pak Rio anaknya sudah dapat sudah punya sifat-sifat seperti itu, pernah memuji anaknya enggak Pak? Puji Bu, puji. Dia itu mohon masuk 3 besar itu ya mesti pajak, pengen makan kemana untuk reward dulu Bu, semangat motivasi. Kalau ketika jenengan berikan reward seperti reaksinya anaknya seperti apa Pak? Yo bunga apa senang gitu, Seneng ya Pak ya, seneng soalnya juga tiap hari tak ajak makan enak bukan ya di kondisi orang tahu tapi mesti tak ajak tahu sekarang buat masuk 3 besar tak ajak makan enak keluar. Berarti anaknya ketika jenengan puji, dia senang, akhirnya dia bisa meningkatkan prestasinya, semangatnya. Jadi ibu-ibu, dari kita belajar diskusi tadi, bahwa perasaan anak ketika mendapatkan pujian sama seperti perasaan jenengan saat pertemuan di bulan lalu, ketika teman jenengan itu muji jenengan, oh Bu Is ternyata Bu Is buweneh, jenengan kan seneng tak Bu? Itu sama seperti anak jenengan ketika jenengan memberikan pujian. Jadi di sesi 2 ini salah satu cara untuk meningkatkan perilaku baik anak adalah dengan salah satunya cara pertamanya adalah dengan memuji perilaku baik yang anak lakukan. Jadi harus dengan rajin-rajin memberikan pujian, memberikan reward supaya anak menjadi lebih baik. Nanti mohon untuk Bapak Ibu semua dipraktekkan gitu dari hal kecil ini, dari langkah 1 ini dipraktekkan sering-sering memuji anak. Ibu. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu memberikan penghargaan saat anak kita melakukan hal yang baik, nggih. Jadi sebelumnya kita akan melihat film edukasi dulu. Tawes nggih ibu-ibu? Tawes nggih. Ya, apik filmnya. Dari film ini tadi, nggih, Ibu sudah melihatnya. Yang bisa dipelajari dari film tersebut apa, nggih? Memuji anak atau apapun ini. Anak senang jika dipuji. Terus satu lagi, apa ada pengaruhnya ketika perilaku Bu Lili tadi yang memuji kepada putrane yang namanya Ita tadi, pengaruh perilakunya dari Bu Lili tadi ada apa enggak pengaruh ke anaknya tadi? Kalau dipuji bagaimana? Kita senang tadi ketawa tadi. Semangat. Jadi terima kasih ibu-ibu sudah melihat film tadi dan mengulasnya. Terus dari film yang tadi kita bisa mengambil kesimpulan ya. Yang pertama tadi perilakunya Bu Lili tadi kan minta tolong mengambilkan merica ke Lili, terus Ita maaf. Terus selanjutnya itu kan sebagai seorang anak, kalau disuruh orang tuanya, disuruh ibunya itu kadang mereka senang, merasa dihargai. Nah kalau sudah senang itu menumbuhkan rasa senang, anak-anak jadi senang membantu, terus jadi percaya diri. Oh jadi ibuku itu senang kalau dibantu, aku bisa mengambilkan apa yang disuruh ibu, jadi besok aku mau bantu ibu lagi di dapur, contohnya seperti itu. Terus kemudian tadi secara spesifik, secara jelas juga ibunya memuji Ita nggih, langsung Ita kamu pintar sekali menggosok gigi sendiri tanpa disuruh. Nah itu juga menumbuhkan
stimulasi atau rasa percaya diri ke anak kalau dia, oh, ibuku suka memujiku, oh berarti aku pinter, aku bisa, berarti besok aku mencoba untuk gosok gigi sendiri tanpa disuruh, dan dia akan mendapatkan penghargaan, contohnya dibacakan dongeng sebelum tidur seperti itu. Terus bulan lalu kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana mengendalikan diri ketika kita marah, ketika kita emosi. Kita juga harus memberi waktu sejenak ke diri kita biar tidak langsung meluap ke anak, seperti itu ibu-ibu. Terus kemudian jangan lupa sering-sering memuji anak biar anak lebih percaya diri. Nah, selanjutnya kita lihat kesimpulannya ada di flip chart ini, ketawis Coba Pak Ehwan dibacakan di sesi kedua ini, cara meningkatkan perilaku baik anak. Bagaimana Pak? Memuji sifat dan perilaku anak dan memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Satunya lagi, sudah semua paham ya Ibu? Ini flip chartnya. Jadi untuk materi hari ini kita coba dipraktekkan di rumah, nanti bulan depan kita bercerita kembali. Terus kalau ada yang mungkin ada pengalaman baru, Bu anakku tambah pinter ngene, anakku seneng ngene, nanti ditularkan ke teman-temannya Ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya menerangkan dampak negatif kekerasan fisik atau non fisik kepada anak. Seorang anak itu tidak hanya berperilaku positif saja, tidak hanya mempunyai perilaku baik saja, kadang ada melakukan kesalahan, mempunyai sifat negatif juga. Ibu-ibu pernah waktu kecil pernah melakukan kesalahan. Guys dulu waktu kecil pripun Bu? Baik apa ndablek apa bandel gitu Bu? Ini ya Pak Rio ya, dulu kecil saya itu anaknya sulit diatur. Saya itu sulit diatur. Terus orang tua saya itu kurang bisa mengerti saya. Akhirnya saya yang marah dengan orang tua yang marah dengan saya. Dihukum nggak Bu? Sama Ya pernah. Dihukum Ya. Fisik apa cuma di marahi gitu? Dimasukin ke kamar mandi. Ya. Kamar mandi. Saya marah itu waktu itu, tapi setelah saya diberitahu memang saya sulit diatur, saya paham itu dan tahun berikutnya itu agak besar, saya ngerti kenapa orang tua seperti itu. Dan sekarang pun nggak akan saya ulang. Kenapa saya waktu itu inget banget. Sebetulnya saya nggak nakal sih Pak Rio, cuma saya emang nggak sedia. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Cari perhatian, soalnya saudaranya banyak sih. Butuh masih disuruh terus gitu. Berarti perasaannya marah Bu ya waktu sama orang tua. Iya. Oke, terima kasih Ibu Lis. Memang kekerasan fisik dan non fisik untuk kepada anak itu tidak menyelesaikan masalah. Coba kita bayangkan kita menggenggam pasir, semakin kita genggam pasir itu akan jatuh-jatuh dari sela-sela jari kita gitu. Nah itu ibaratnya tangan itu sebagai orang tua, pasir itu sebagai anak-anak. Jadi semakin kita menggenggam, semakin keras pada anak, mereka tuh semakin bandel, tidak berubah menjadi lebih baik, tapi menjadi lebih buruk. Contohnya menjadi sifat yang gampang emosi, gampang pemarah, gampang depresi, ngerti gitu ya? Flip card. Nah, niki Bu. Niki flip card. Dampak negatif kekerasan pada anak, dampak fisik mesti babak belur sakit sampai kadang itu main kekerasan fisik bisa menyebabkan gegar otak pada anak kalau mau di ini contoh kalau seorang anak dihukum secara fisik babak belur jadi benjol-benjol, bisa kalau mukul di kepala bisa menyebabkan gegar otak. Kalau dampak non fisik
Nah ini gambaran jadi mudah jadi orang pemarah, agresifnya nggak hanya kepada orang tua tapi pada teman-temannya, orang lain, saudara-saudara adiknya. Terus tidak percaya diri, kalau tidak agresif tapi dampak lainnya tidak percaya diri, jadi pemurung, minder, jadi pendiam. Terus sulit konsentrasi belajar, jadi anak itu punya trauma, jadi kalau belajar gitu sedih, rasanya sedih, jadi nggak bisa konsentrasi. Ya ini Bu, pentingnya kita sebagai orang tua itu dalam pengendalian diri. Ini tahu kalau kita kadang tuh perekonomiannya kadang tidak baik-baik saja, tapi jangan menjadikan alasan untuk melakukan kekerasan pada anak. Harus baik itu secara fisik dan non fisik. Itu saya menerapkan. Mungkin apa yang bisa Ibu atau Bapak pelajari dari cerita tersebut? Memberikan waktu menenangkan diri, Kak. Jadi kalau kita mendapat kesalahan tadi kan sebenarnya kalau kita niat itu dihukum, padahal dia sendiri itu memberikan waktu anaknya untuk belajar saja. Terima kasih telah menyampaikan pendapatnya Bu Sofi. Oke, sangat wajar jika orang tua merasa kesal dan marah karena menghadapi anak. Ketika orang tua tidak mampu mengendalikan sikapnya, maka orang tua mengambil waktu untuk menenangkan diri sejenak baru memberikan respon. Agus diminta berdiri di pojok agar Agus dan Ibu Lili bisa menenangkan diri. Ini bukan sebuah hukuman. Yang kedua, memberikan waktu bagi anak untuk menenangkan diri akan bermanfaat karena anak dapat berpikir akibat dari tindakannya. Namun metode ini tidak dapat digunakan bagi anak berusia di bawah 2 tahun karena mereka belum memahami tujuannya. Terakhir, ketiga, waktu untuk 4 menit untuk usia di bawah 4 tahun, 5 menit untuk usia 5 tahun. Waktu untuk metode hukuman tadi diberikan. Oke. Selanjutnya kita akan mempelajari cara mengurangi perilaku anak yang bertujuan untuk mencari perhatian. Ada filmnya lagi. Coba dilihat. Apa yang mungkin dari Bapak bisa pelajari dari mengalihkan perhatian tadi? Semua keinginan itu langsung dituruti, Pak. Ya kasih jadwal Pak. Jadi kalau minum es itu ya boleh seminggu sekali, hari Jumat berarti harus. Saya nggak betul loh Pak. Oh iya. Ini saya kan terima kasih atas pendapatnya. Yaitu terkadang anak melakukan hal tidak baik untuk mendapat perhatian orang tua. Selama perbuatan anak tidak membahayakan, maka orang tua dapat mencoba mengajukan anak. Ya. Kedua, orang tua diharapkan dapat menentukan perilaku mereka sehingga anak berhenti melakukan perilaku buruknya. Oke, kita membuat sebuah grup. dua orang Ya. itu ada 2 grup. Para permainannya. Ya. Belum apa Pak ini? Oke. Bisa dilihat nanti bergiliran ya. Ini untuk apa itu mengajukan rangkaian anak untuk nanti diskusi nanti gantian. Cukup? Ya,
Iya, ya. Nah, maka dari itu, apakah tindakan dari Ibu Riri itu sudah tepat? Tadi Iya, sudah tepat. yang film yang saya sudah sampaikan, sudah tepat? Sudah. Ya, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada poster lagi. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja. Ini bacakan ya. Iya. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama. Memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Oke, ini ada film lagi. Kemana sih Dewi? Udah jam segini belum pulang? Ibu juga cemas Pak karena Dewi belum pulang. Kita harus bisa lebih tegas dengan Dewi. Ibu juga Bu, jangan gampang saja memberikan izin kepada Dewi. Kalau sudah begini, kita yang repot. Ibu setuju kita harus tegas kepada Dewi. Tapi bukan berarti kita harus marah-marah atau kasar ya Pak. Kita harus bisa tenang dan mengendalikan emosi. Ya Tuhan, Dewi, Ibu lega sekali kamu sudah pulang dengan selamat Nak. Dewi tadi main ke rumah teman, terus kami main internet, Bu. Bapak dan Ibu khawatir sekali karena kamu belum pulang dan tidak ada kabar. Jika terjadi sesuatu dengan kamu, kamu tidak tahu harus mencari kamu di mana. Dewi tadi mencari bahan untuk tugas sekolah di internet, Pak. Terus setelah itu, Dewi main game online. Jadi lupa waktu. Tadi juga Agus perlu bantuanmu untuk menyelesaikan PR. Sekarang dia sudah tidur dan PR-nya belum selesai. Bapak dan Ibu tidak mengerti tentang PR itu, jadi kami tidak bisa membantu Agus. Dewi minta maaf sudah membuat Bapak dan Ibu khawatir. Agus juga jadi tidak bisa menyelesaikan PR-nya karena Dewi terlambat. Sini Devi, duduk dekat Bapak dan Ibu. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah. Kami tidak mau hal seperti ini terulang lagi. Ini sudah yang ketiga kalinya. Ibu dan Bapak telah memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada kamu untuk bisa melakukan kegiatan yang mendukung keperluan sekolah dan masa depan putra. Tapi kebebasan dari kami harus disertai dengan rasa tanggung jawab dari kamu. Menurutmu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap bisa melakukan kegiatanmu dan juga bisa lebih bertanggung jawab? Kamu sudah besar. Bapak dan Ibu ingin kamu yang menentukan sendiri seperti apa sebaiknya sikapmu agar kami bisa mempercayai. Dewi akan memberitahukan dan minta izin dulu kepada Bapak dan Ibu. Dewi akan pulang ke rumah sebelum jam 6, supaya Dewi bisa membantu Agus menyelesaikan PR-nya. Ibu senang sekali jika kamu bisa pulang sebelum jam 6. Kamu juga bisa bantu Ibu menyiapkan makan malam. Sekarang, Ibu harap kamu bisa mencucikan dirinya. Baik, jika begitu, kamu sudah menentukan sendiri sikapmu akan seperti apa. Bapak dan Ibu percaya padamu. Kami memberikan kebebasan, tapi harus disertai dengan tanggung jawab darimu, ya. Oke, sudah selesai. Oke, jadi apa yang bisa kita sampaikan terkait film tadi? Setelah saya buka ini, monggo. Lupa jadi pemohon anak yang mulai gue langsung diseneni lakonnya api-api dhisik. Klarifikasi loh. Kalau pemohon dhewe teko anake teko langsung nesu-nesu ngomong anak malah sesuk iso mbangkang. Gagal lagi. Kamu Pak, Diberi tanggung kebebasan, Pak. Kebebasan tapi yang Tapi yang bertanggung jawab. Kebebasan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyampaikan pendapatnya. Jadi tindakan Bu Lili dan Pak Rusdi sepakat untuk bersikap tenang namun tegas dalam menghadapi Dewi.
mereka tidak menghakimi tindakan Dewi, namun menyampaikan akibat tindakan tersebut. Oke. Bu Lili memilih untuk mengatakan, ibu dan bapak khawatir sekali dan Agus jadi tidak bisa menyelesaikan tugas sekolah, daripada mengatakan kamu kemana saja tidak ada kabar. Yang terakhir, dengan menyampaikan akibat dari perbuatan, anak akan bisa menerima bahwa ia bersalah. Bu Lili dan Pak Rusli memberikan kesempatan pada Dewi untuk menentukan sikap selanjutnya seperti apa. Oke, terima kasih. Langkah 5 berbagi cara mengurangi perilaku buruk anak sudah selesai. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Alhamdulillah alamin ya Bu. Cara menjadi orang tua lebih baik, berbagai proses yang harus dilewati itu tidak mudah, tapi lek gak dicoba ataupun gak praktekkan juga tidak akan bisa. Ini ada oleh-oleh Bapak Ibu semuanya, ben selalu ingat, biar ingat terus. Lah ini biar gak ngantuk, ini Birma coba dibaca ya. Nggih samu pulang kok di rumah ben angen-angen mosok sejangan bone tok ae. Tapi Birma monggo niki sing inggih Birma. Cara meningkatkan perilaku baik anak, loh, disimpulkan dibaca. Kesimpulannya niku memuji sifat dan perilaku baik anak. Ya, Terus betul. kedua, memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua. Betul, jenengan isone nembahne ekstrim 2000 yo 2000. Lek ini wong 5000 itu dituruti. Saiki Bu Sofi, monggo. Bu Sofi yo Sofi. Dan Pangga ingat nanti di rumah untuk jajan itu ya. Dampak negatif kekerasan pada anak, dampak fisik tadi bentol-bentol, dampak non fisiknya jadi pemarah, agresif, tidak percaya diri, dan sulit konsentrasi. Anak akan menganggap menyakiti orang lain ada hal yang wajar. Itu akibat dari kalau kita memberi atau mendidik anak dengan kekerasan ya Bu ya. Ini Pak Irwan ini coba cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun. Monggo Pak Irwan. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun: membuat lingkungan aman bagi anak, membatasi anak menonton TV, mengalihkan perhatian anak, menjelaskan akibat perilaku buruk. Alhamdulillah betul Pak Irwan. Pak Rio kebagian loh niki Pak Rio. Monggo Pak Rio niki Pak ada 2 nggih kali sing ngandhap pisan. Monggo nggih ngandhapi 3 sing banter Pak Rio ben mboten ngantuk ben ingat semuanya. Cara mengurangi perilaku buruk anak usia 2-8 tahun. Menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, membuat aturan bersama anak, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, mengajukan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Sing Anda Ibu, bisa. Cara mengurangi perilaku buruk anak memasuki usia remaja, yaitu menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak, meminta pendapat anak untuk menentukan seperti apa peraturan yang seharusnya disepakati bersama, dan memberikan kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Sampun Bu. Terima kasih Bu Irma, Bu Sofi, Pak Ekwan, Pak Rio nggih. Tanggung jawab mendidik anak bukan tanggung jawab ibunya saja, tapi bapaknya juga sama. Tidak hanya mencari uang dikasihkan ibunya baru ayahnya ngomong kamboten ya. Nah, penjenengan bisa lagi mempelajari ini semua, tidak sulit. Di rumah sudah ada buku pintar, itu dibaca bolak-balik sekobrnya ataupun sebisanya dipraktekkan. Semoga bermanfaat apa yang kita dapat di pertemuan-pertemuan kemarin, hari ini, dan juga yang akan datang. Ibu-ibu bisa mempraktekkan dan bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Nah, dari saya sekian, semoga membawa barokah manfaat pertemuan hari ini. Ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.